Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Adinda Fitri Amir dari 6G Ilmu Gizi UHAMKA. Sebelumnya saya di sini ingin menjelaskan terkait metode Weight Food Record. Weight Food Record yaitu survei konsumsi pangan dengan teknik penimbangan semua makanan yang dikonsumsi dan mencatatnya pada semua formulir yang disediakan. Lalu untuk alat dan bahan ada timbangan makanan, mangkuk, form, Weight Food Record, alat tulis, sedangkan bahan menu makanan sehari. Kenalkan, nama saya Dinda Fitri Amir, merupakan mahasiswi Prodi Gizi yang ingin menjelaskan tentang metode Weight Food Record. Nah, boleh diperkenalkan sebelumnya, maaf. Nama saya Klarasin, umur 20 tahun. Umur 20 tahun, baik. Jadi Klarasin, di sini saya ingin menjelaskan ya tentang metode Weight Food Record. Nah, metode Weight Food Record ini merupakan metode survei konsumsi pangan dengan teknik penimbangan dan pencatatan makanan yang dilakukan oleh responden gitu. Nah, respondennya kebetulan Mbak Klarasin ini dengan responden saya yang kedua gitu. Nah, pada metode Weight Food Record ini melakukan penimbangan semua bahan makanan dikonsumsi. Jadi dibutuhkan alat timbangan, form Weight Food Record, dan piring atau mangkuk jika makanannya berkuah tuh. Nah, sebelum makan itu ditimbang dulu, sesudah itu baru boleh dimakan, dan jika setelah ada sisa itu ditimbang kembali seperti itu. Nah, nanti saya berikan formnya untuk diisi di situ tertera ada berat awal. Berat awal itu berat sebelum dikonsumsi, dan berat sisa berat setelah dikonsumsi. Untuk total bisa dikosongkan biar saya mengisi, dan untuk keterangan di situ bisa diisi beli sendirikah makanannya, atau makanannya masak sendiri, dan merek makanannya juga kalau misalnya beli di luar gitu bisa dicantumkan. Mengerti? Apa ada pertanyaan? Yang Weight Food Record-nya diisi nanti dikumpulkan kepada saya untuk melakukan analisa zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh Mbak Klarasin. Nanti ketahuan energinya berapa kilokalori, proteinnya berapa gram, lemaknya berapa gram, karbohidratnya berapa gram, hingga zat gizi mikronya berapa gram. Dan di situ bisa saya interpretasikan apakah zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemaknya adekuat atau inadekuat, zat gizi mikronya adekuat atau inadekuat gitu. Mengerti, Mbak? Ada pertanyaan? Cukup. Oke, terima kasih Mbak Klarasin. Untuk pengisian form Weight Food Record, yaitu ada waktu makan, bisa diisi dengan waktu makan subjek, nama masakan, contoh soto ayam, teknik pengolahan, contoh direbus, bahan makanan dari soto ayam, komposisi di dalam soto ayam tersebut, dan berat matang sebelum konsumsi, sisa setelah konsumsi, dan total konsumsi. Sebelum konsumsi dikurang sisa setelah konsumsi, didapatkan total konsumsi. Keterangan yaitu untuk menerangkan, menjelaskan tentang merek makanan tersebut, dan pembelian atau membuat sendiri bahan makanan dicantumkan di dalam kolom keterangan. Lalu selanjutnya timbang bahan makanan. Nasi ditimbang, lalu ayam goreng, lalu bakwan yang ingin dimakan, lalu timbang nasi goreng, menimbang bahan makanan satu hari yang dimakan dalam waktu satu hari. Sebelum dimakan sebaiknya ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui metode Weight Food Record. Lalu kita menimbang untuk setelah makanan sisa, kita menimbang makanan yang sisa tadi yaitu nasi 57 gram,
yaitu ayam sisa 7 gram, lalu nasi goreng sisa 26 gram, dan lalu didapatkan hasil penimbangan dan dicatat ke dalam form with food record hingga didapatkan total konsumsi dari nasi hingga nasi goreng. Lalu dianalisis ke dalam nilai zat gizi dan didapatkan hasil total energi, protein hingga karbohidrat. Lalu dihitung asupan sehari dengan dibandingkan dengan AKG dan diinterpretasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Dinda Fitri bersama dengan responden saya bernama Anissa, umurnya berapa? 20 tahun. Bersama dengan Anissa, umurnya 20 tahun. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait metode Week Food Record ya Bu. Ya Anis ya. Oke, saya panggilnya Anis aja ya. Oke Anis, jadi Week Food Record ini metode survei konsumsi dengan teknik penimbangan dan pencatatan makanan yang dilakukan oleh Anis. Jadi nanti ketika Anis ini ingin makan, bahan makanannya itu ditimbang, dan ketika nanti sesudah makan ada sisa makanan, bahan makanannya ditimbang gitu. Mengerti? Oke, ini tuh untuk mengetahui seberapa banyak gram yang Anis konsumsi dalam waktu makan gitu. Nanti penimbangannya ini dilakukan dalam 1 hari penuh ya. Jadi saya akan menjelaskan teknik untuk penimbangannya ya. Punya kan timbangan digital makanan? Nah, betul. Pertama, siapkan timbangan digital makanan. Lalu, bahan makanan yang sebelum dimakan itu ditimbang dulu. Sehabis itu boleh dimakan. Lalu, jika ada sisa makanan, ditimbang lagi ya. Oke, jadi metode ini tuh membutuhkan kerjasama yang cukup tinggi ya untuk konsisten untuk penimbangan dalam 1 hari penuh ya. Jadi nanti saya akan mengasih formulir with food recordnya. Di situ tertera sebelum makan penimbangan nanti dicatat, dan sesudah makan ada sisa misalnya nanti dicatat. Lalu sudah seperti itu aja totalnya, biar saya menotalkan ya. Dan diisi kolom keterangan bila itu makanannya dari masak sendiri ataupun beli. Jangan lupa dicantumkan toko atau mereknya ya. Penimbangan bahan makanan subjek kedua dilakukan sama dengan persis seperti cara pertama. Subjek kedua tidak menyisakan makanan, atau subjek kedua menghabiskan seluruh bahan makanan sehingga tidak ada sisa untuk penimbangan bahan makanan sisa. Lalu didapatkan hasil sebelum konsumsi, sisa setelah konsumsi, dan bisa menjumlahkan total konsumsi. Lalu didapatkan analisis zat gizinya dari energi hingga karbohidrat. Selanjutnya diinterpretasikan ke dalam adekuat atau inadekuat dengan membandingkan dengan nilai AKG.